Halo, saya Bu Tantri akan menjelaskan materi teks berita untuk pertemuan pertama. Nah, kompetensi dasar yang pertama akan kita pelajari adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Untuk tujuannya bisa kalian baca sendiri ya. Oke, pernahkah kalian membaca atau menyimak berita? Pastinya pernah ya, mungkin kalian pernah menontonnya dari televisi, membacanya di koran, mendengar dari radio, tapi mungkin dari radio sudah jarang ya. Seringnya kalian pasti pernah membacanya atau melihatnya dari internet, YouTube biasanya ya. Oke, apa sih kegunaan berita coba menurut kalian? Kegunaan berita itu adalah agar kita bisa mengetahui atau menyampaikan informasi peristiwa yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, coba kita identifikasi dulu yuk, yang mana sih teks berita itu? Di sini Ibu akan menyajikan 3 macam teks. Coba kalian baca baik-baik ya. Nah, ini kunci jawabannya ya. Yang termasuk teks berita adalah teks 2. Mengapa? Karena teks 2 ini berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kata kuncinya peristiwa atau kejadian. Mengapa tidak teks 1 atau teks 3? Teks 1 itu berisi informasi mengenai cara atau tahapan membuat sesuatu. Teks ini pernah kita pelajari waktu kelas 7. Masih ingat? Teks prosedur ya. Kemudian teks 3. Teks 3 ini berisi informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Nah, teks ini akan kita pelajari nanti. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian berita dan teks berita. Apa sih berita dan teks berita itu? Apakah berbeda? Oke, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, atau arti lain dari berita adalah kabar. Ini berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi tersebut. Jadi di sini kalau teks berita itu lebih menekankan pada laporannya ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah berkaitan dengan teks itu akan terikat oleh struktur dan unsur. Nah, materi mengenai unsur dan struktur ini akan kita pelajari selanjutnya ya. Kemudian ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama adalah faktual. Faktual artinya berdasarkan kenyataan atau mengandung kebenaran. Jadi berita itu memang berdasarkan peristiwa yang nyata benar terjadi dan bukan hayalan begitu. Kemudian yang kedua adalah aktual. Aktual artinya baru saja terjadi atau masih baru, atau istilahnya masih hangat. Kemudian yang ketiga adalah objektif. Objektif artinya tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Jadi kalau teks berita itu benar-benar berisi fakta, tidak mengandung opini dari si penulis berita tersebut. Kemudian yang keempat adalah lengkap. Lengkap di sini artinya teks berita harus memuat unsur adiksimba dan struktur berita. Nah, mengenai unsur adiksimba ini nanti sebentar lagi akan Ibu jelaskan ya. Kemudian selanjutnya adalah bahasanya baku, sederhana, dan komunikatif. Jadi teks berita itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipengerti oleh orang yang menyimak atau membaca teks berita tersebut, sehingga informasi yang disampaikan dapat ditangkap oleh si pembaca atau si pendengar. Kemudian yang terakhir adalah menarik. Jadi teks berita itu harus menyampaikan berita yang menarik sehingga
para pembaca atau pendengar tertarik untuk membaca atau menonton berita tersebut, gitu ya. Nah, ini materi unsur-unsur berita Adik Simba yang tadi Ibu sebutkan. Adik Simba di sini bukan berarti adiknya Simba dalam film Lion King itu ya. Adik Simba di sini adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau dalam bahasa Inggris disingkatnya atau lebih dikenal dengan istilah 5W1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Nah, sebuah teks berita harus memuat 6 unsur ini agar menjadi berita yang lengkap. Yang pertama, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Berarti dalam berita tersebut harus memuat keterangan mengenai objek yang diberitakan. Jadi tentang apa sih ini beritanya, begitu. Kemudian yang kedua, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, berarti dalam berita tersebut harus memuat keterangan mengenai lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Berarti dalam berita tersebut harus memuat waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat, siapa? Siapa yang terlibat? Nah, berarti dalam berita tersebut harus memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang kelima, mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Berarti di berita tersebut harus memuat keterangan mengenai alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Berarti di berita tersebut harus memuat kronologis terjadinya peristiwa tersebut. Pada intinya, sebuah berita yang lengkap itu yang memiliki unsur Adik Simba dan strukturnya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa berita tersebut sudah memenuhi unsur Adik Simba? Caranya adalah dengan membuat 6 pertanyaan yang sebelumnya sudah kita bahas itu ya, yang memenuhi unsur Adik Simba. Apakah berita ini bisa menjawab 6 pertanyaan tersebut? Oke, sebagai contoh di sini Ibu sudah menampilkan sebuah berita yang sebelumnya sudah kalian baca juga. Kita cek apakah berita ini sudah lengkap atau belum. Pertama, peristiwa apa yang terjadi? Nah, apakah berita ini sudah memberikan keterangan mengenai objek yang diberitakannya? Sudah jelas ada ya. Biasanya ada di bagian judul, yaitu berita ini menginformasikan mengenai kelangkaan masker dan hand sanitizer. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di paragraf pertama disebutkan bahwa kelangkaan tersebut terjadi di sejumlah retail di Jawa Barat. Bahkan di judul pun sudah disebutkan ya, Jabar atau Jawa Barat. Jadi sudah terpenuhi unsur di mana. Kemudian yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Kita lihat juga di paragraf ke-1 sudah disebutkan bahwa kelangkaan tersebut terjadi hingga Senin tanggal 23 Maret 2020. Berarti unsur waktu sudah terpenuhi. Yang keempat, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Kita lihat di paragraf ke-2 disebutkan bahwa pihak yang terkait dengan kelangkaan masker dan hand sanitizer ini adalah Sekretaris Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo Jawa Barat yang bernama Anton. Beliau inilah yang memberikan keterangan mengenai alasan mengapa kelangkaan tersebut terjadi di Jawa Barat. Berarti unsur siapa sudah terpenuhi. Kemudian yang kelima, mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Kita lihat juga di paragraf pertama disebutkan bahwa kelangkaan itu terjadi disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang masker dan hand sanitizer yang tinggi di tengah pandemi. Kemudian disebutkan juga di paragraf ketiga bahwa barang tersebut susah didapatkan meskipun pihak APRindo sudah berkoordinasi dengan pihak distributor, gitu ya. Kemudian yang keenam,
bagaimana kronologinya. Nah, ini berkaitan dengan urutan waktu kejadiannya. Di sini kalau kita bisa pahami bahwa kejadian kelangkaan masker dan hand sanitizer ini pertama disebabkan oleh pandemi corona yang masuk ke Indonesia. Tuh. Kemudian dengan adanya pandemi tersebut, kebutuhan masker dan hand sanitizer masyarakat itu menjadi tinggi, tidak diimbangi dengan ketersediaan barang sehingga menjadi langka. Kemudian urutan kejadian selanjutnya adalah pihak Aprindo melakukan koordinasi dengan distributor masker dan hand sanitizer. Namun barang tersebut memang susah didapatkan. Meskipun didapatkan, tapi jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, begitu ya, berarti berita ini sudah memenuhi 6 unsur Adhiksimba. Oke, kompetensi dasar 3.1 sudah kita pelajari. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar 4.1, yaitu menyimpulkan isi berita. Untuk tujuannya silakan kalian baca sendiri. Kita langsung ke perbedaan ringkasan dan simpulan. Nah, coba biar lebih paham, kalian cermati dua teks yang telah Ibu tampilkan ini ya. Ada contoh ringkasan dan simpulan. Silakan kalian cermati terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dicermati, coba kita lihat lagi. Ringkasan ini sudah Ibu berikan beberapa warna di beberapa kalimatnya ya. Nah, ini mewakili unsur Adhiksimba yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, ini beritanya sama. Jadi ringkasan itu memuat pokok-pokok atau unsur-unsur Adhiksimba yang lengkap, namun disusun dengan bentuk yang lebih padat. Jadi hal-hal yang pentingnya saja. Di luar dari unsur Adhiksimba itu dihilangkan saja. Jadi ringkasan itu lebih memuat pada hal-hal yang pokok-pokoknya saja. Tuh ya. Sedangkan simpulan itu memuat pandangan akhir terhadap sesuatu. Dalam hal ini pandangan terhadap berita yang telah kita baca tadi. Oke, biar lebih paham, berikut Ibu tampilkan pengertian perbedaan meringkas dan menyimpulkan. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa meringkas atau merangkum adalah kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Sedangkan menyimpulkan adalah kegiatan memberi pendapat akhir dari suatu uraian berupa fakta, pendapat, atau alasan pendukung. Jadi pokoknya kalau meringkas itu hanya mengambil bagian yang pokok-pokoknya saja tanpa mengubah inti dari teks tersebut, begitu ya. Nah, ini langkah-langkah meringkas. Yang pertama, kalian tentunya harus menyimak atau membaca berita yang akan kita ringkas tersebut dengan seksama. Kemudian, setelah menyimak atau membaca, kita catat pokok-pokok atau unsur-unsur Adhiksimbanya seperti tadi ya, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang memuat unsur Adhiksimba. Nah, dari jawaban 6 pertanyaan tersebut, kalian susun lagi menjadi sebuah ringkasan ya, atau menyampaikan kembali 6 jawaban dari unsur Adhiksimba itu menjadi sebuah teks yang lengkap dan ringkas. Jadi seperti itu ya urutan langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya materi mengenai topik berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, topik artinya adalah pokok pembicaraan atau pembahasan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini berarti pokok pembicaraan atau pembahasan dari berita itu sendiri ya. Kita lihat bahwa berita itu macam-macam topiknya. Ada yang tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, olahraga, hiburan, dan sebagainya. Biar lebih paham, coba kita amati kuis berikut ini ya. Coba kalian pasangkan dari berita nomor 1, 2, 3 ini termasuk topik yang mana sih? Coba kalian cermati ya, Ibu beri waktu beberapa detik. Oke, sudah ya, ini kunci jawabannya. Yang nomor 1,
Film terbaru Disney Pixar Soul menunda penayangannya menjadi November 2020. Ini termasuk topik hiburan. Kemudian yang kedua, Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau persiapan pembelajaran tatap muka di Seman 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu 8 Juli 2020. Nah, ini beritanya bertopik pendidikan. Sedangkan yang nomor 3, Senin 18 Maret 2020, BPOM Korea menemukan 2 perusahaan jamur enoki di Korea yang mengandung Listeria monocytogenes. Nah, ini masuk ke topik kesehatan. Jadi begitu ya, gampang kan mengenai materi topik ini? Sip. Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai tanggapan. Kalian pastinya pernah dong ya memberikan tanggapan terhadap sesuatu hal. Misalnya menanggapi postingan foto teman, menanggapi video klip K-pop terbaru, atau misalnya memberikan tanggapan terhadap film yang baru saja kalian tonton. Misalnya, wah, film tadi bagus banget jalan ceritanya, bisa memberikan inspirasi pada kita sebagai siswa, misal begitu ya. Nah, jadi pada intinya tanggapan itu artinya sambutan atau respons atau komentar terhadap sesuatu. Dalam hal ini berarti terhadap berita ya. Nah, sekarang aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Jadi ada tanggapan yang mengomentari dari segi isi atau struktur berita tersebut, ada juga yang mengomentari dari sisi kebahasaannya. Dari sisi isi atau struktur berita tersebut dibagi lagi menjadi beberapa. Ada tanggapan yang menekankan pada kebenaran dari berita tersebut, misalnya, wah ternyata berita ini bohong atau hoax begitu, atau dari sisi kelengkapan misalnya, berita ini kurang jelas memberikan informasi mengenai waktu kejadian, misal begitu ya. Selanjutnya dari sisi kebahasaan dibagi lagi menjadi beberapa. Ada tanggapan yang mengomentari dari sisi penggunaan kalimatnya, misal berita di koran tersebut menggunakan kalimat yang berbelit-belit sehingga kurang bisa dipahami oleh pembacanya. Kemudian misal dari pilihan kata, wah berita ini menggunakan pilihan kata atau istilah-istilah yang sulit dipahami oleh masyarakat umum sehingga informasi yang didapat menjadi kurang jelas, misal begitu. Oke, biar lebih paham, coba kita lihat di sini. Ada 4 tanggapan. Nah, kalian cermati mana tanggapan yang termasuk aspek isi atau struktur berita dan mana tanggapan yang termasuk aspek bahasa berita. Silakan dicermati ya. Sudah? Nah, ini kunci jawabannya. Nomor 1. Dalam berita tersebut saya menemukan istilah-istilah yang tidak saya pahami sehingga saya kurang memahami informasi yang disampaikannya. Nah, ini berarti berkaitan dengan aspek kebahasaannya karena di sini disebutkan bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam berita tersebut kurang bisa dipahami, berarti masuk ke aspek kebahasaan. Kemudian yang nomor 2, setelah saya cek berita yang ditayangkan dalam koran tersebut ternyata hoax atau bohong. Berita penculikan itu hanya rekan orang-orang yang ingin meresahkan masyarakat. Nah, ini berarti berkaitan dengan kebenaran dari berita itu sendiri, berarti masuk ke isi atau struktur berita ya, aspek isi atau struktur berita. Kemudian yang nomor 3, tadi pagi saya melihat berita tentang kerusuhan di TV, namun sayangnya sang reporter kurang jelas menyampaikan kronologis kejadian secara rinci. Nah, ini berarti masuk ke kelengkapan berita, berarti masuk ke aspek isi atau struktur berita. Dan terakhir, nomor 4, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, saya mudah memahami informasi yang disampaikan oleh penyiar tersebut. Nah, ini lagi-lagi tentang kebahasaan ya, ada kata kuncinya tuh, bahasa yang disampaikan. Berarti ini masuk ke aspek bahasa berita. Materinya sudah beres. Kamu hebat sekali, sudah bisa mengikuti materi ini dengan baik. Nah, biar bisa mengukur kemampuan kalian terhadap pemahaman materi yang telah Ibu sampaikan, coba kalian kerjakan tugas berikut ya. Di sini ada sebuah berita, yaitu pemakaman Sapardi Djoko Damono hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Nah, dari berita ini coba kalian identifikasi unsur adik simbanya
dengan membuat 6 pertanyaan yang telah tadi Ibu contohkan. Nah, setelah membuat 6 pertanyaan tersebut, kalian tuliskan juga jawabannya di kolom yang telah disediakan ya. Nah, dari jawaban yang telah kalian tuliskan tersebut, susunlah kembali menjadi sebuah ringkasan. Seperti itu ya, gampang kan? Nah, pasti bisa dong ya mengerjakannya. Oke, selamat mengerjakan. Ibu doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke, makasih. Assalamualaikum.